Vermeulen dan Van Rehmatyeti. Kebijakan pemerintah harus dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sampai dibuktikan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andreas Kurnia sebagai pembicara pertama akan memberikan pemaparan argumentasi dari segi filosofis terkait mosi pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Dewan Juri yang terhormat, pertama-tama izinkan saya menjelaskan apa itu organisasi kemasyarakatan. Ormas atau organisasi massa atau organisasi masyarakat dibentuk secara sukarela oleh masyarakat atas dasar kesamaan, kebutuhan, dan kepentingan dalam rangka tercapai tujuan NKRI sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengacu pada ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Junto Putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 tentang fungsi dan tujuan dibentuknya ormas. Adapun tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut: meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, turut menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan fungsi dari ormas itu sendiri ialah sebagai penyalur dari kegiatan yang sesuai dengan kepentingan anggota atau tujuan dari organisasi tersebut, melakukan pembinaan dan juga pengembangan untuk mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut, turut berpartisipasi dengan masyarakat dalam rangka memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu fungsi ormas pada masa pandemi COVID-19 adalah turut serta membantu pemerintah dalam memerangi COVID-19 di Indonesia. Belakangan ini, setidaknya beberapa ormas telah melakukan ulah yang meresahkan masyarakat. Hal ini terjadi karena ormas tersebut tidak menjalankan tujuan dan fungsinya sebagai organisasi masyarakat. Ormas tersebut memilih mengedepankan kepentingan mereka sendiri dibandingkan dengan fungsi dan tujuan dari dibentuknya sebuah ormas. Dewan Juri yang terhormat, seperti yang telah kita ketahui, belakangan ini telah beredar beberapa ormas yang meresahkan masyarakat. Hal ini didasarkan pada beberapa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota ormas tersebut sering menciptakan keresahan di tengah masyarakat karena sering bentrok dengan sesama ormas. Bentrokan tersebut terjadi karena perebutan penguasaan lahan dan juga pungli. Seperti yang tertera pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Junto Putusan MK Nomor 82 Tahun 2013. Keberadaan ormas di tengah masyarakat seharusnya dapat membantu pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Dengan atas dasar pendirian di atas, jika organisasi tersebut malah justru meresahkan masyarakat, maka Kemendagri perlu proaktif untuk memanggil pengurus dari ormas tersebut untuk memberikan peringatan. Walaupun begitu, ada sebagian ormas yang tetap melakukan fungsi dan tujuannya, yaitu menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, dan turut serta memberdayakan masyarakat. Maka dari itu, diperlukan telaah lebih dalam untuk menilai sebuah ormas apakah bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Desember Debit Meridium. Hukum selalu memberikan solusi. Terima kasih atas kesempatannya Dewan Juri yang terhormat. Saya Sandra Rusli sebagai pembicara kedua yang akan menyampaikan argumen beserta bukti-bukti untuk memperkuat argumentasi sebagai posisi pro dalam mosi pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Organisasi kemasyarakatan atau ormas memiliki tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan yang memiliki tujuan diantaranya menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan mewujudkan tujuan negara. Tentunya dengan adanya undang-undang menjadi terarah dan memiliki kepastian berdirinya suatu ormas. Namun ada ormas yang tidak bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga harus dibubarkan. Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi ormas yang dibubarkan pertama kali oleh pemerintah Jokowi pada 2017. HTI dikatakan pemerintah nyata dibubarkan karena dianggap telah berseberangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Hal ini dapat terlihat dengan beberapa statement HTI tentang perbedaan pemikiran dan pemerintahan melalui jurnal tulisannya yang biasa disebarkan pada hari Jumat di beberapa masjid dan kampus yang ada di beberapa wilayah di Indonesia. Melalui tulisan tersebut, organisasi HTI menyebarkan pahamnya tentang suatu sikap ketidaksepahaman dengan pemerintahan, bahkan memberikan kritik yang mungkin dapat memberikan konflik antara kemasyarakatan awam dengan pemerintahan. Dewan Juri yang terhormat, tentunya pembubaran ormas oleh pemerintahan yang tidak sesuai dengan fungsinya dapat menjadi salah satu solusi untuk menjaga keutuhan NKRI. Organisasi ini telah dicabut haknya dan wewenangnya sebagai organisasi massa di Indonesia.
Pembubaran organisasi massa yang terbukti melanggar hukum tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Bab 7 soal pembekuan dan pembubaran. Pasal 15 tertulis pembertahan dapat membubarkan organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7, dan pasal 18. Pembubaran organisasi kemasyarakatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjaga nilai-nilai Pancasila dan keutuhan negara Republik Indonesia, yang dikarenakan organisasi kemasyarakatan ini selama berdirinya banyak melakukan aksi yang kontroversial di tengah masyarakat. Contoh aksi tersebut adalah lahir dan berkembangnya suatu gerakan yang dikenal sebagai FPI, Front Pembela Islam. Dengan segala aktivitasnya, sisi kontroversial FPI bukanlah komitmen dan tekadnya untuk menegakkan moralitas keislaman dan membasmi kemungkinan berbasis pemahaman agama, namun lebih pada aksi yang mereka lakukan karena menjadikan kekerasan sebagai dasar strategi gerakannya. Tahun 1998 sehingga 2014 tidak kurang 64 aksi kontroversial yang dilakukan oleh FPI. Jenis aksi yang paling menonjol dan biasanya menjadi santapan media massa adalah menyerbu tempat-tempat yang dianggap maksiat, bentrok dengan aparat atau warga setempat, melakukan demo anarkis, melawan tokoh dan lembaga yang tidak disukai, dan lain-lain sejenisnya. Tidak mengherankan apabila kemudian bagi banyak kalangan FPI adalah simbol bagi perilaku kekerasan dalam mendakwah agama. Dewan Juri yang terhormat, alasan pembubaran ormas dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk ancaman terhadap demokrasi, ideologi bangsa, konstitusi, kedaulatan negara, dan keamanan nasional. Dinamika ormas dengan segala kompleksitasnya menentukan pengolahan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif, mengingat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang ormas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal inilah yang melatar belakangi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang sudah berlaku selama kurang lebih 18 tahun. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, selain memuat tentang ketentuan umum mengenai ormas, juga memuat mengenai larangan dan sanksi bagi ormas. Larangan terhadap ormas diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Ormas. Contoh meningkatnya jumlah ormas yang berlangsung sejak jatuhnya Soeharto pada 1998 dan munculnya ormas-ormas yang anarkis, melakukan kekerasan, ormas yang membahayakan keamanan dan kepentingan negara, serta ormas yang didapatkan dukungan finansial negara asing sehingga dianggap mewakilkan kepentingan negara asing, menimbulkan kekhawatiran dan akan menanggung disabilitas dan ketertiban umum. Dewan Juri yang terhormat, Kemendagri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas ini kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan, terlebih saat ini masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan. Namun ada pun sanksi administratif. Pasal 61 ayat 3 yang dimaksud dengan penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap ormas yang hak asas dan kewajiban nyata mengancam kedaulatan negara dan kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, sehingga pemerintah berwenang melakukan pencabutan. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, pembubaran ormas perlu dilakukan guna untuk mencegah hal yang seperti saya sebutkan. Karena jika ormas yang berbuat sewenang-wenang dapat menghancurkan kesejahteraan NKRI. Terima kasih. Justicia non est ganda, non defronda. Keadilan tidak dapat disangkal atau ditunda. Terima kasih atas kesempatannya, Dewan Juri yang terhormat. Saya, Iwan Sukamto, sebagai pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumen beserta bukti-bukti untuk memperkuat argumentasi sebagai posisi kontra dalam mosi pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Organisasi kemasyarakatan yang sering disebut sebagai ormas adalah organisasi sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis. Ormas berupaya meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyak kegiatan positif yang sudah dilakukan oleh ormas, diantaranya pengamanan masyarakat seperti pada pelayanan keagamaan Natal oleh TNI, Polri, dan Ormas Islam di Kabupaten Pekalongan pada 2022. Selain itu, ormas terlibat di dalam bantuan bencana alam seperti yang dilakukan oleh Ormas FPI yang membuka posko bantuan banjir di Kampung Pulo, Jakarta Timur pada 14 Januari 2014. Ormas seringkali melakukan kegiatan sosial rutin seperti pemberian santunan dan kegiatan lainnya dalam rangka respons kejadian sebagai akibat dari terjadinya bencana seperti saat pandemi COVID-19. Contohnya, Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menggelar aksi nyata dengan membagi-bagikan ratusan masker dan sembako pada warga pada 18 April 2020. Dari contoh di atas, terlihat peran ormas untuk mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, toleransi, dan kehidupan bermasyarakat
menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dewan Juri yang terhormat, pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah adalah salah satu bentuk pembatasan ruang gerak masyarakat sipil dan mereduksi nilai demokrasi di Indonesia. Pada Februari 2022, The Economist Intelligence Unit merilis laporan Indeks Demokrasi 2021, di mana posisi Indonesia meningkat dari tahun 2020, tetapi masih sebagai negara semi demokrasi atau demokrasi yang cacat. Dari segi peringkat, Indonesia memang mengalami peningkatan, tapi dari segi nilai, Indonesia mengalami penurunan dalam 2 tahun terakhir. Bahkan tahun 2020, peringkat Indonesia menjadi yang terburuk setidaknya sejak The Economist Intelligence Unit mengeluarkan laporan Indeks Demokrasi Dunia tahun 2006. Bahkan pada tahun 2019, dua peneliti politik dari Australian National University di Canberra, Australia, yaitu Edward S. Fidel dan Marcus Metzel menyebut demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dan berada di level terendah sejak reformasi. Salah satu penyebabnya adalah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di mana ruang kebebasan masyarakat sipil menyusut akibat pembatasan campur tangan negara terhadap aktivitas masyarakat sipil seperti berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Pemerintah terus berupaya membatasi ruang gerak masyarakat sipil dalam berpartisipasi guna mengklaim hak-hak mereka serta mempengaruhi struktur politik dan sosial di sekitarnya. Organisasi masyarakat sipil dikekang dengan kewajiban mendaftar dan pemerintah terus berupaya terlibat dalam kegiatan mereka. Di tingkatan nasional, kebebasan mengumpul dan berserikat sejatinya telah jauh meninggalkan apa yang seharusnya karena adanya intervensi negara dan pembubaran secara sepihak. Misalnya dalam kasus pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia pada tahun 2017 dan pelarangan aktivitas Front Pembela Islam 2020. Dalam pembubaran dua organisasi tersebut, meski aturan hukum yakni Undang-Undang Nomor 216 tahun 2017 tentang ormas membenarkan, tapi hal itu cacat dari segi demokrasi karena pembubaran dua organisasi tersebut dilakukan tanpa proses peradilan atau due process of law. Dewan Juri yang terhormat, Rights to Freedom of Association adalah sebagai negative rights yang bermakna negara dilarang melakukan intervensi yang mereduksi penikmatan atas hak tersebut, serta disebut sebagai positive obligation, di mana negara wajib memastikan semua warga negara menikmati hak itu. Hak atas kebebasan berserikat tersebut dengan tegas telah dijamin dalam konstitusi, yakni pasal 28 dan pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945. Selain dalam konstitusi, hakikat mengenai hak atas kebebasan berserikat juga diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, eksistensi organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa merupakan bentuk komitmen negara merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi. Hal ini merupakan bentuk manifestasi nilai demokrasi dalam suatu negara hukum. Ormas dapat berperan menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, sekaligus berkontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya seluruh argumentasi yang saya bawakan, maka selaku pembicara ketiga menyatakan ketidaksetujuan terhadap mosi pembubaran organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah sebagai upaya menjaga keutuhan NKRI. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, telah sampailah kita pada penghujung perdebatan kali ini. Dan saya sebagai pembicara satu akan menyampaikan kesimpulan dari argumentasi kami. Seperti yang kita ketahui bersama, tujuan dari sebuah ormas dibentuk adalah dalam rangka tercapainya nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada perjalanannya, ada beberapa ormas yang tidak menjalankan fungsi dan tujuannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, yang dilakukan oleh ormas tersebut berpotensi menciptakan perpecahan, sehingga ormas tersebut adalah ormas pertama yang dibubarkan pada era pemerintahan Jokowi pada 2017. Selanjutnya, ormas yang dikenal sebagai FPI atau Front Pembela Islam, yang juga menimbulkan kontroversi di Indonesia. Terdapat berbagai macam ancaman yang ditimbulkan oleh ormas-ormas yang berpotensi mengancam demokrasi, ideologi bangsa, konstitusi, kedaulatan negara, dan keamanan nasional. Sanksi administratif yang diberikan adalah pasal 61 ayat 3 yang dimaksud dengan penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum. Sebagai pihak yang berwenang dalam mengawasi dan memberikan izin kepada ormas tersebut, Kemendagri sendiri mengalami kesulitan karena masih terdapat banyak ormas-ormas yang belum terdaftar secara resmi, sehingga sulit untuk menerapkan sanksi-sanksi tersebut. Dalam hal ini, terdapat beberapa ormas yang menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai ormas dengan cara melakukan berbagai kegiatan positif, seperti melakukan pengamanan kegiatan keagamaan Natal di Pekalongan pada tahun 2022. Pembubaran ormas memang perlu dilakukan dalam upaya menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Namun, sebagai negara demokrasi,
Pemerintah seharusnya tidak boleh membatasi ruang gerak masyarakat dalam hal berserikat, berkumpul, seperti yang tertera pada pasal nomor 22 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 28E Undang-Undang 1945, termasuk hak asasi manusia. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua.